Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Segmen kali ini saya akan bahas tentang unjuk rasa berdemonstrasi. Nah, akhir-akhir ini kita menonton televisi, media online, sosial media yang dipertontonkan adalah unjuk rasa, demo menolak kebijakan pemerintah. Ya, dimana kita ketahui bahwa salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan yaitu dengan cara berunjuk rasa, berdemonstrasi. Nah, demonstrasi atau unjuk rasa ini dilakukan ketika ada misalkan salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Contoh, BBM naik beberapa hari lalu sehingga mendapat respon reaksi dari masyarakat luas seluruh Indonesia. Rata-rata turun ke jalan berbondong-bondong, mahasiswa, kaum buruh ya, menolak, memprotes akan kenaikan BBM tersebut dengan cara berunjuk rasa, berdemonstrasi. Nah, baik teman-teman ya. Pada dasarnya setiap orang punya hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya. Nah, mengenai kebebasan menyampaikan pendapat baik di muka umum ataupun di dalam ruang-ruang tertutup ya, ini diatur di dalam undang-undang ya. Konstitusi kita mengatur tentang itu. Nah, khususnya di Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1 yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Nah, itu teman-teman. Terus juga ada diatur di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, itu di pasal 1 angka 1 kalau nggak salah ya. Bunyinya mungkin seperti ini ya. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Nah, itu untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, nah, sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nah, salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat adalah dengan cara berdemonstrasi, unjuk rasa. Nah, apalagi tuh. Nah, dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum ya, dapat dilaksanakan di tempat umum maupun di tempat tertutup atau terbuka ya. Nah, apa sih unjuk rasa itu? Apa sih demonstrasi itu ya? Jadi menurut undang-undang ya, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih ya untuk mengeluarkan pikiran, menyampaikan pendapatnya baik secara tulisan maupun tertulis secara bebas di muka umum teman-teman. Nah, selain itu ada juga tempat-tempat hal yang dilarang untuk menyampaikan demonstrasi atau unjuk rasa, seperti misalkan di lingkungan istana kepresidenan, di tempat ibadah, tempat instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan, dan daerah-daerah objek vital lainnya. Nah, itu teman-teman, tempat-tempat yang agak dilarang ya untuk menyampaikan pendapat. Nah, selain itu ada juga hari-hari yang tidak boleh menurut undang-undang untuk menyampaikan pendapat ya, seperti hari besar nasional ya, hari besar nasional, terus kemudian hari raya keagamaan. Nah, itu ya teman-teman. Nah nah, pada saat ini yang harus kita pahami juga nih sebagai teman-teman aktivis, mahasiswa, siapapun itu ya, hal yang sangat penting harus diperhatikan dalam melaksanakan unjuk rasa. Sebelum menyampaikan unjuk rasa itu harus ada surat pemberitahuan kepada instansi kepolisian ya, minimal 3 kali 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa tersebut disampaikan. Jangan kemudian unjuk rasa tapi belum menyampaikan surat pemberitahuan ya. Izin sih enggak ya, tapi pemberitahuan. Nah, pemberitahuan harus diberitahukan karena memang meskipun menyampaikan pendapat itu adalah hak
dan bebas, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, taati ya. Jadi jangan asal turun, demo, berkumpul, teriak, tetapi prosedurnya tidak kita laksanakan. Nah, takutnya nanti dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya di dalam surat pemberitahuan itu ya dituliskan semua maksud dan tujuannya, tempatnya di mana, lokasi dan rute yang hendak akan dilalui, berapa lama waktu untuk menyampaikan unjuk rasa, siapa korlapnya, siapa jenlapnya. Nah terus kemudian harus disampaikan juga organisasinya dari mana, apakah itu organisasi masyarakat, mahasiswa, buruh, dan lain-lainnya. Terus kemudian disampaikan juga alat peraganya apa, ya biar ketahuan nih ya peraganya. Misalkan mau bakar ban ya sampaikan ada ban, ada bendera, ada kayu dan lain-lain. Nah itu ya teman-teman ya. Nah selain itu juga teman-teman aktivis juga perlu mengetahui nih ya bahwasanya untuk menyampaikan pendapat itu ada batasan waktunya, jam-jam tertentu ya. Nah misalkan kita menyampaikan pendapat di muka umum itu ya, itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Terus kemudian kalau di ruang tertutup nih, ruang tertutup ya, di indoor ya misalkan ya, atau di ruangan ya, itu menyampaikan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nah ini ada batasan waktu, jadi tidak serta-merta kita menyampaikan pendapat meskipun ini adalah hal yang bebas terus kemudian kita sebebas-bebasnya, nggak mungkin ya, nggak gitu juga ya. Jadi ada rambu-rambu, ada aturan yang harus kita taati teman-teman ya. Jadi tidak asal kita berkumpul menyampaikan pendapat, demonstrasi ya, tidak ya, tetapi ada rambu-rambu atau ada aturan-aturan yang memang harus kita taati. Karena negara ini negara hukum ya, sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua diatur di dalamnya ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang hakiki. Betul, tetapi kita harus ikuti prosedur, ada rambu-rambunya, ada aturannya juga. Nah, karena lebih elok ketika kita melaksanakan sesuatu, menjalankan sesuatu itu dengan ada aturan. Nah, kalau tidak ada aturan ya repot, bisa berantem kita tiap hari kalau tidak didasari dengan aturan yang kuat. Maka dari itu teman-teman ya, ini adalah momen menyampaikan pendapat di muka umum, menolak harga BBM. Maka dari itu ya laksanakan, lakukan aktivitas kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi itu dengan tertib, dengan damai, dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Oke teman-teman, jaga diri, tetap semangat, lawan kezoliman. Salam keadilan.